Tadi deh. Naik menuju Pasar Bubra. GG. GG. Halo sobat Next Venture. Jadi kali ini kita mau apa nih? Kita mau ngos-ngosan bareng. Jadi ngos-ngosan itu apa? Ngobrol santai. Jadi sekarang kita mau apa ya? Sebenarnya berbagi cerita ya. Berbagi cerita pengalaman pendakian atau mungkin gunung pertama GG. Si kecil ini nih. Gunung pertama GG itu saat GG usianya 1 tahun. 1 tahun, ya betul. Dan itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi. Kenapa Gunung Merapi? Jadi Gunung Merapi itu sebenarnya banyak banget kenangan buat ayahnya Gigi untuk saya. Karena apa? Gunung Merapi itu gunung pertama saya mendaki bersama istri, dan jadi gunung pertama juga buat anak saya Gigi. Makanya Merapi ini benar-benar spesial buat kami. Karena di situ banyak cerita di Merapi tersebut. Dulu awalnya sebenarnya mau ngajak GG lagi itu yang sekiranya dekat dengan Jogja. Iya, karena domisili kita di Jogja. Dekatnya ada Merapi sama yang di Semarang. Apa tuh? Ungaran. Ungaran. Sama Ungaran. Nah, akhirnya kita putuskan untuk ke Merapi aja yang dekat. Yang deket, dan juga kita kan udah istilahnya udah lumayan sering juga ke sana gitu loh, ke Merapi. Kalau ke Ungaran jujur aja sih belum pernah. Jadi kalau untuk bawa anak ke gunung yang belum pernah kita tuju tuh harus lebih banyak lagi persiapannya gitu loh. Sedangkan kalau Merapi ini kita udah sering, jadi udah sedikit familiar lah ya, udah familiar dengan jalurnya, kita tahu trek-treknya, jarak-jarak tiap posnya kita udah tahu gitu. Jadi kita lebih tenang lah bawa anak bawa anak ke gunung itu. Dan sebelum pendakian ke Merapi itu kan bukan kali pertama GG di alam ya. Iya. Jadi sebelumnya kan GG sering diajak ngecamp. Jadi udah terbiasa dengan suasana alam, terus terutama hawa dingin. Iya. Gitu kan ya. Terus yang pasti juga kita sudah dapat keputusan dari dokter tentang KJB-nya GG, kelainan jantung bawaannya GG. Dokter mengatakan bahwa KJB-nya GG itu kategorinya adalah ringan. Jadi dari situ kami pun berani mengajak GG untuk mendaki gunung. Iya. Jadi kita juga waktu itu mendaki ke Gunung Merapi itu nggak cuma bertiga ya, nggak cuma bertiga, tapi istilahnya ngajak ke temen kuliahan. Mungkin apa ya, lebih teman kampus ya. Teman kampus. Tepatnya sih mahasiswa Bunda waktu itu ya. Iya, mahasiswanya Bunda waktu itu. Pas saya tawarin ternyata ada yang nyaut, jadi ada yang mau ikut, nemenin kita. Udah, kita sih seneng aja, soalnya kan kita biasanya cuma bertiga. Dan ada kawan ya, seneng banget sih, istilahnya ada teman ngobrol juga, nanti teman di jalan. Ada siapa aja tuh? Waktu itu tuh kalau nggak salah tabur sama si Adel ya, tabur sama Adel berdua. Terus perjalanan waktu itu kita dari Jogja itu siang kayaknya ya, siang ya, terus sampai sana kan sekitar 2 jam 3 jam ya, jam 1 siang. Udah gitu kita istirahat dulu di base camp, biasa isi perut, terus
kita juga di situ masih bingung nih sebenarnya barang-barang bawaan kita juga banyak gitu kan. Barang bawaan kita juga banyak. Kita belum sempet tanya-tanya juga di sana ada porter atau enggak gitu loh. Dan kebetulannya kita pas coba jalan ya, kita coba ya udahlah kita naik dulu ke Joglo waktu itu kan. Iya. Kita naik dulu ke Joglo, setelah parkir di situ ternyata ada yang nawarin jasa porter gitu loh. Jasa porter. Kita sebenarnya seneng ada yang nawarin jasa porter gitu. Cuman setelah mungkin apa ya, kita terlalu melihat sesuatu dari penampilan ya, jadinya kok ini beneran porter enggak, tapi kok gayanya kayak apa ya, kayak kok lemes-lemes gitu ya kan. Jadi kita juga sempat ragu, cuma matanya merah kayak belum tidur, kayak abis ronda gitu kan tengah malam. Cuman kita panggilnya si apa Om. si Om ya, si Om, karena mereka bapaknya itu juga manggil saya Om, si Om gitu kan. Ya udah, saya panggilnya si Om juga gitu. Tapi nggak tahu ya namanya siapa ya aslinya ya, lupa ya. Lupa kenalan waktu itu. Karena itulah, cuman ya mungkin kita nggak boleh ngelihat orang dari penampilannya gitu kan. Kita harus istilahnya ya lebih dalam dulu mengetahui orang itu, baru kita bisa menilai gitu loh. Kalau hanya sekilas aja sih nggak bisa nilai. Ya udahlah, singkat cerita kita oke lah, kita setuju sama si Om tadi itu, si bapak-bapak si Om. Akhirnya deal, kita pakai jasanya si bapak itu untuk bantu membawakan barang bawaan kita yang memang waktu itu banyak. Dan juga ini gunung pertama kan, jadi ya pasti repot banget gitu loh kalau nggak ditemenin sama porter. Udah, akhirnya kita janjian tuh waktu itu si bapak porter itu, kita udah misahin nih barang yang dibawa porter sama yang dibawa kita, khususnya barang-barang GG dan barang emergency itu udah kita yang bawa. Akhirnya yang barang yang dibawakan oleh porter tersebut dibawa sama si Om tadi, sama si Om. Kita janjian mau ketemuannya di mana nanti, karena si Om pengen jalan duluan. Akhirnya kita janjian ketemunya waktu itu di mana, di pos 2 apa pos 3 ya? Kayaknya pos 3 ya. Pokoknya bapaknya iya pos 3, pos 2 itu kita udah maghrib. Pos 3. Ya pos 3 itu tempat kita mau ngecamp, mau diriin tenda di situ. Itu. Jadi kita jalan, kita sampai malam ya, sampai di pos 2 aja udah gelap itu ya. Sampai di pos 2 udah gelap. GG juga istirahat dulu lah lebih lama, dia isi perut dulu, minum dulu, minum susu. Udah setelah jam 6 lebih kayaknya kita nggak boleh terlalu lama juga ya. Selesai GG minum, kita langsung lanjut jalan lagi buat ke pos 3. Lanjut jalan untuk ke pos 3. Waktu itu sampailah kita di pos 3 itu sekitar jam berapa? Jam 7-an ya. Jam 7 malam ya. Itu dari start jam 3 sore ya. Jam 3:30-4 sore sampai di pos 3 di tempat kita ngecampnya itu jam 7 malam. Ketemu sama si Om. Si Om udah nungguin tuh di situ tuh. Katanya Bapak Om itu udah nungguin udah lama juga ya. 1 jam dia nunggu ya. Iya. 1 jamnya dia nunggu di situ. Sampai kedinginan. Sampai kedinginan. Udah setelah ketemu kita, si Bapak Om itu turun langsung. Kita janjian di situ, kita rencananya 2 malam. Terus oke Pak, nanti kita jemput aja 2 hari kemudian, hari Minggu ya. Terus si Om juga kan memang di situ kan istilahnya pekerjaannya sehari-hari itu jaga parkir ya. Jadi kalau hari Minggu itu paling bisa jemputnya pagi. Subuh. Sedangkan kita juga kan pengennya santai-santai gitu loh di Merapi itu kan. Nah, kita pengennya santai-santai. Ya udahlah, oke, nggak masalah. Nanti kita biar beresin dulu barang-barang kita yang buat dibawa turun, dan kita masih santai di sana sebentar gitu. Udah itu kita hari pertama itu hari Jumat ya, bulan Mei ya, tanggal 8 kalau nggak salah. Itu ayah masih inget banget. Bukan, deh, tanggal 6, 7, 8 Mei. Nggak inget banget. Tanggal 6, 7, 8 Mei. Karena 3 hari setelah kita turun itu, Merapi itu tanggal 11 Mei-nya kalau nggak salah itu freatik. Iya, freatik. Ya kan, yang ada videonya viral juga di media sosial gitu. Nah, kemudian hari kedua
Hari kedua kita itu santai-santai banget ya. Sebenarnya pengen ke Pasar Bubrah, kita kan pengen jalan-jalan ke Pasar Bubrah juga buat ngajak anak Pasar Bubrah, cuman kita santai-santai dulu ya, nikmatin suasana di sana. GG juga main-main di sana di pos 3 itu sambil nunggu, sebenarnya sambil nunggu panas ya. Iya. Soalnya panas banget di sana waktu itu, kita panas banget. Jadi ya sambil nunggu-nunggu akhirnya jam berapa sore ya kita baru bisa naik ya. Baru Iya. bisa ke Pasar Bubrah itu sorean lah, jam 3-an gitu. Udah jam 3 sore waktu tanggal 7 Mei-nya itu kita naiklah ke Pasar Bubrah. Naik ke Pasar Bubrah, ternyata di jalan itu anginnya kenceng, perubahannya drastis ya. Jadi, dari tempat camp, Mm-hmm. tempat camp mau ke Pasar Bubrah itu sebenarnya kan masih panas ya. Masih Jadi panas. Masih panas, tapi Mm-mm. Kurang dari 100 meter lah, kira-kira berapa meter? 100 meter sebelum Pasar Bubrah. Ya, 100 meter sebelum puncaknya Pasar Bubrah, itu tiba-tiba cuacanya Bener-bener berubah. ya suddenly gitu. Jadi kayak secara tiba-tiba itu kayak berubah. aliran udaranya pun jadi langsung dingin, anginnya kenceng, dan GG juga waktu itu langsung ini ya, beda ya, dia Iya. kayak ngerasa gelisah gitu kan. Ya, nggak jadi tenang. di gendongan bunda itu bunda ngerasa kok GG gerak-gerak gitu. Itu kayaknya Kayak dia ada nggak GG nyaman ya, ngerespon perubahan hembusan angin, soalnya anginnya kenceng dan dingin. itu Padahal sebelumnya panas. panas, Terus GG kayak kaget. kaget. Jadi, kok kayak nggak nyaman di gendongan bunda. Terus bunda minta tolong ayah kan. Buat Posisi nutupin, ayah kan di belakang di dia ya. belakang. Terus ya tolong liatin dulu GG. Mm-mm. Cuman kata ayah aman masih gitu. Tapi feeling ibu itu gimana ya, kayak ngerasa sih ini anak kayaknya nggak nyaman. Gitu. Terus udah gitu ya udah gini aja, Anda duluan aja ya yang ke puncak gitu, ke Pasar Bubrah. Iya, ke atas, maksudnya ke puncaknya Pasar Bubrah. Bunda yang duluan ya gitu, nanti bunda mau apa namanya, cari-cari pohon lah buat ini berlindung dari angin gitu. Tapi kan di sana nggak ada pohon. Ternyata di atas kan nggak ada pohon. Nggak ada pohon, cuma ada batu Cuman pas ya. di atas kan tabur udah duluan. Udah duluan. Jadi Itu kan tabur nggak ikut kan? tabur Ikut ya? ada. Oh, tabur ada ya? Iya, jadi yang nggak ikut cuman Adel. Jadi Adel di yang nggak tenda ikut itu ya? cuman Adel, dan yang summit ke Pasar Bubrah itu bertiga. Oh iya bener, iya. Jadi udah ayah, tabur Sama Gege. Nah, tabur udah di Pasar Bubrah, bilang minta tolong tabur nyariin tempat yang nggak kena angin gitu. Soalnya ini Gege nggak nyaman ini gitu. Iya. Pas udah dapat tempat, sebenarnya masih kena angin juga, cuman lumayan lah. Nggak terlalu lah ya, nggak terlalu nggak bener-bener keterpa terbuka. angin bener-bener Jadi kena gitu kan. sedikit batu besar sih. Jadi Ada batu gede, kita berlindung di akhirnya di batu situ itu. diem sambil dipeluk Terus, juga. Yang tadinya Gege gendongannya di belakang, saya udah ganti di depan, jadi ndak peluk. Ya udah, terus dia tunggu aja dulu sebentar ini, nanti mungkin dia udah enakan kan. Beneran, jadi nggak berapa lama udah dipeluk di depan, Gege udah enak tuh. Yang tadinya wajahnya kenceng-kenceng, Gelisah-gelisah juga kan, dia nggak nyaman juga kan. Kita juga Jadi, sempet tuker-tukeran kan, aduh gimana nih. Akhirnya coba ayah yang gendong, ayah yang peluk gitu kan, diangetin, tuker lagi. Jadi pokoknya gimana caranya biar si anak itu menemukan nyamannya sendiri kan. Gimana nyamannya. Ya udah, Ya akhirnya udah, dapet kita kan, tuh, Gege udah enak lagi, wajahnya udah enak lagi, udah gitu. Ya udah kita foto-foto. Kita foto-foto bentar, foto-foto bentar, kita langsung turun lagi. Karena kita juga nggak tahu kan, takutnya nanti setelah itu ada perubahan lagi kan, kita takutnya kan kayak gitu. Kondisi juga masih pertama kali kan, ini masih pertama kali adaptasi dengan gunung gitu. Jadi ya udahlah, kita dokumentasiin dulu sedikit foto-foto di atas di Pasar Bubrah itu. Habis itu kita langsung turun lagi. Ya, jadi ke camp lagi. Di Pasar Bubrah itu cuman bentar banget ya. Bentar banget. 10 menitan paling. 10 Mungkin menitan. nggak nyampe juga, jadi bentar banget di Pasar Bubrah. Terus habis itu turun, dan lucunya turunnya itu udah nggak ada angin, semuanya normal. Semuanya normal, nggak ada apa-apa. Normal. Iya, turun pun enak gitu loh. Enak, Gege-nya juga udah nyaman. Udah nyaman, udah adaptasi juga jadinya. Udah teriak-teriak, udah biasa ya. Udah biasa lagi. Habis kayak itu gitu. kita sampai di
camp kan. Sampai di camp, udah akhirnya sampai di camp kita semalam lagi kita istirahat sebelum besok pulang kan. Kita semalam lagi di sana, santai-santai lagi ya, malam-malam itu santai lagi. Akhirnya hari ketiga karena memang sudah janjian sama si Bapak Om itu udah janjian, jadi kita bangun pagi nih. Padahal ternyata kita baru bangun jam 6, si Om itu udah di atas ternyata. Kita kaget kan, kita buka apa tenda itu, bilangnya baru nyampe. iya kan? Loh Pak, kok udah di sini gitu? Ya baru nyampe kok Om gitu kan. Ya baru nyampe kok. Waduh, berarti Bapak start jam berapa Pak? Tanyain gitu kan sama saya kan. Ternyata habis subuh Mas. Habis subuh jam 5-an katanya. Oh, jam 6 udah sampai sini lagi. Itu ngebut banget si bapaknya itu. Ya udah, akhirnya karena bapaknya udah nungguin di situ, kita juga sebenarnya janjiannya jam 7 ya. Kita janjian jam 7, cuma si bapaknya udah jam 6 udah nyampe. Ya wes, akhirnya kita packing yang buat dibawa sama si Bapak Om itu. Kita packing, siap-siapin. Akhirnya pas jam 7 kita selesai beres-beres, si Bapak itu bawa barang-barang yang mau dibawa turun. Ya, kita tetap dengan barang bawaan kita sendiri gitu, biar aman. Udah, akhirnya kita baru turun lagi jam berapa ya? Jam 9-an ya? 9 jam 10 ya, masih pagi kan? Dan sampai di bawah pun belum siang kok, masih di bawah jam 12 ya? Iya. Iya kan? Gitu. Jam 11. Iya, jam 11-an kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya kita kalau nggak salah sih jam 9, setengah 10 kita turun ya, sambil di tiap posnya foto-foto, di pos 2 ya kan, di pos 1 juga kita foto-foto juga, kita santai-santai juga. Akhirnya sampai bawah itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Jam 11-an tas kita udah di bawah, dan si bapaknya juga lagi rutinitasnya gitu kan, parkir kendaraan karena pada waktu itu kan hari Minggu kondisinya rame banget tuh di Joglo itu. Kita turun, udah kumpul semua di Joglo. Akhirnya terima kasih banyak gitu loh sama si Bapak Om ini. Ternyata kuat banget, di luar ekspektasi kita. Walaupun gitu kan. Katanya pernah sempet jungkel-jungkel. Iya, katanya sempet jungkel juga. Keberatan gitu ya? Berat ya. Pas naiknya itu si Bapak itu cerita, kemarin itu saya sempat jungkel gitu kan. Takutnya ada yang di dalam, ada yang rusak-rusak. Ternyata enggak. Gitu, karena mungkin beban si tasnya sendiri yang lebih kali ya, lebih. Iya, standar kita sebenarnya, kita berdua sebelum ada ini ya kan. Juga tasnya segitu juga beratnya. Tasnya kayak gitu. Bapaknya sempat jungkel juga ya, kasihan juga. Cuma ya itulah, kita nggak boleh ngelihat seseorang itu dari penampilannya aja ya kan. Kita harus tahu lebih dalam dulu baru bisa menilai orang itu seperti apa. Itu dari orang yang kita lihat, orang ini kayaknya nggak meyakinkan banget, jalannya kayak gini. Ternyata dia lebih kuat daripada kita nggak akan pernah tahu seperti itu kan ya. Nah gitu, ternyata dia luar biasa banget. Dan pelajarannya buat Da itu dari pendakian di Merapi, Da itu jadi belajar tentang GG. Iya. Jadi kan alam itu sering memberikan kejutan-kejutan ya. Entah itu cuacanya, entah itu suhunya, kayak gitu. Jadi dari situ udah tahu bahwa GG itu merasa tidak nyaman itu pada keadaan yang seperti apa. Iya, kita jadi tahu, kita jadi bisa belajar dari situ kan. Iya. Jadi udah tahu nyamannya GG itu bagaimana, tidak nyamannya GG yang bagaimana, itu sudah tahu. Jadi kalau GG tidak nyaman itu sebenarnya yang paling mudah untuk kita lakukan adalah sebenarnya kalau anak itu paling seneng dipeluk udah, jadi posisikan dia di depan, digendong di depan, dipeluk dekat dengan dada kita, sudah dia udah merasa nyaman banget. Saking nyamannya malah bisa tidur ya kan. Pules ini sekarang nih tuh dia udah tidur nih, udah pules nih ya kayak gitu. Dia kalau dengerin cerita itu sukanya udah kayak didongengin aja, kita ngobrol aja udah didongengin, udah angler dia tidur kayak gitu ya. Jadi pelajarannya juga ketika kita bawa anak
perbekalan kita itu ketika mendaki atau maupun turun itu untuk anak harus selalu dibawa. Ya, Nah, harus selalu apa, dibawa. Kita yang bawa sendiri. Walaupun misalkan ini kelihatannya misalkan cerah, tapi kan kita nggak tahu Kita nggak akan tahu karena kedepannya seperti apa. Ya seperti pengalaman kita bahwa ternyata perubahan suhu itu bisa drastis gitu loh. Dari yang benar-benar panas banget sampai benar-benar dingin gitu kita alamin. Jadi ya jaket tetap, walaupun panas-panas jaket tetap dibawa untuk anak, itu tetap dibawa. Iya. Kemudian walaupun kok panas ini nggak mungkin hujan, tapi kayak mantel, payung itu tetap dibawa. Wajib dibawa. Buat antisipasi, namanya juga buat antisipasi. Jadi harus kita persiapkan. Gitu. Oke, sekian ngobrol santai bareng Next Venture. Thank you. Dadah.